Di, kan ayo. Hah? Mau kemana? Kan kita mau nge-review. Buruan lah. Ayo, kita mau nge-review lensa nih. Lensa manualnya si Artisan. Ayo. Ya udah lah ya. Nah, gimana menurut lu videonya tadi? Gua akuin susah banget lu kalau misalkan video manualan pakai kamera manual, pakai lensa manual begini, videoan itu susah banget lu buat ngambil fokusnya gitu. Cuman kadang kalau misalkan lu video wedding itu kadang mereka nggak ngelihat si fokusnya di mana. Yang mereka lihat itu yang mereka fokus itu cerita dari video wedding kalian itu. Jadi kalau kalian mau beli lensa ini buat weddingan, itu menurut gua sih sah-sah aja ya, bagus-bagus aja gitu, karena yang dicari kan hasil akhirnya gitu. Selama klien suka ya nggak masalah gitu, kalian pakai lensa murah, lensa mahal gitu, yang klien kalian cari itu kan sih hasil akhirnya gitu. Jadi kalau menurut gua untuk video ini lensa asik banget, dan dengan harganya yang segitu, dengan harganya yang 2,4 juta di bukaan 1,4 itu udah mantep banget gitu. Dan sekarang ini gue ngerekam video ini pakai dua kamera. Satu ini 6400 pakai lensa 23 mili si Viltrox, dan yang satunya A7 Mark III pakai lensa 35 1,4 si Seven Artisan. Dan gimana menurut kalian videonya gitu? Ya emang angle-nya beda, cuman ya mirip-mirip lah. Yang ini 1,4, yang ini 1,4 juga, cuman yang ini di APS-C gitu. Jadi 23 mili 1,4 itu kalau di full frame itu udah sama kayak lensa 35 f2 lah gitu, anggaplah segituan gitu. 35 f2 di full frame gitu. Jadi ya beginilah bokehnya gitu. Di full frame kayak begini, di APS-C kayak begitu gitu. Dan kalau misalkan lu beli ini lensa, menurut gua build quality-nya itu bagus banget. Sama kayak Viltrox kemarin. Si Viltrox ini itu build quality-nya kan metal semua ya. Nah, si Seven Artisan ini juga metal semua gitu. Udah hampir mirip kayak lensa manual, lensa tua zaman dulu gitu. Lensa Nikon, lensa Sony, lensa si Canon gitu kan, besi semua. Nah, si Seven Artisan ini juga besi semua. Terus gimana bang cara lu buat fokus pakai si Seven Artisan ini? Nah, manual, lu bener-bener pakai jari, lu bener-bener pakai insting lu gitu. Tapi kalau misalkan lu mau belajar manualan pakai lensa manual, itu lu mesti belajar scaling si distance-nya ya. Maksudnya gimana ya? Pokoknya kalau di kamera di lensa manual itu dia ada yang namanya jarak gitu, ada settingan jaraknya di lensanya gitu. Jadi kayak misalkan kalian pakai f1,4, nah titik si fokusnya itu bakalan di mana? Itu kalian bisa belajar di Depth of Field Master, dofmaster.com. Di situ lu bisa belajar scaling, atau enggak cari aja di YouTube. Itu pasti banyak lah yang ngebahas ini, si fokus scaling ini. Jadi gua nggak bakal bahas panjang tentang itu, cuman yang jelas gitu. Kalau gue pakai lensa ini ya gue manual fokus gitu. Gue pastiin gitu orangnya bakalan jalan ke sini, ya gue udah pastiin fokusnya bakalan ke situ gitu. Dan kalau misalkan lu fokus di video, biasanya di video itu orang nggak terlalu mentingin autofokusnya ya. Orang biasanya malah pakai manual fokus gitu. Apalagi kalau misalkan lu punya produksi yang harus bener-bener manual gitu, yang harus bener-bener lu pengenin gitu. Kalau lu pakai autofokus kadang nggak sesuai. Kayak misalkan nih sekarang ini gue pakai lensa si Seven Artisan kan. Terus gue mau nunjukin ini nih, ini agak lama nih ya kan, karena muka gue nongol di kamera, nongol di ini. Cuman kalau lu tutupin muka lu, nah baru nih ya kan remote-nya itu kelihatan. Nah itu masalahnya di si
autofocus. Kalau di manual fokus, lu mau begini kayak lu nggak bakal dapat fokusnya gitu, karena emang lu harus manual kan. Jadi ini aja gue waktu video ini gue pastiin gue duduk di mana, posisi gue di mana, gue nggak boleh gerak dari situ, karena kalau gue gerak sedikit ya gue out of focus gitu, gue miss fokus gitu, gue nggak bakal dapat fokusnya. Jadi ya gue harus pastiin sebelum gue ngerekam, dan ini bukan 1,4. Kalau yang kalian sekarang lihat ini, itu mungkin gua sharp ya, gua nggak tahu karena di A7 gua nggak pakai monitor, gua nggak pakai apapun ya, jadi gua nebak-nebak doang, apalagi gua pakai lensa manual. Itu benar-benar susah kalau pakai lensa manual. Nah, lu pakai lensa ini, itu masalahnya itu ada di ketajamannya. Ketajamannya itu dia nggak terlalu tajam, jadi dia itu lebih soft daripada lensa autofocus gitu, atau enggak lensa manual rata-rata begitu. Lu buka di bukaan 1,4 biasanya dia agak soft. Ada isi yang tajam cuman ya mahal pasti, kayak misalkan Leica gitu. Leica itu lensanya mahal-mahal dan tajam-tajam dan bagus-bagus gitu. Cuman kalau kalian ada duit ya beli itu mendingan daripada beli ini gitu, karena kalian punya duit. Kalau nggak punya duit ya kayak gua, beli aja lensa ini cukup lah kalau gue bilang, kalau kalian kerja buat wedding doang ya. Tapi kalau kalian kerja dibutuhin yang harus tajam banget ya jangan harap dari lensa ini, kecuali kalau kalian step down. Kalau kalian turunin dari 1,4 jadi f2, f2,8 itu lebih tajam daripada 1,4. 1,4 ini masalahnya ya di sini. Nih di kanan kirinya itu dia bakalan out of focus, ngeblur banget. Itu soft banget. Tapi kalau misalkan lu buat wedding, itu enak banget dilihatnya gitu. Gue suka gitu ngeliat si feel-nya si Seven Artisan ini gitu. Dengan harganya yang segitu, buat gua itu ya beda lah dibanding lensa yang lain gitu. Bokehnya itu tajam tapi ngeblur gimana sih, pokoknya unik lah gitu. Lensa ini lensa unik gitu. Kalau kalian nyari lensa unik ya belilah lensa ini, cuman jangan harap tajam kayak si LED gitu. Nah, kalian udah lihat sampel videonya, sekarang gue mau nunjukin ke kalian sampel fotonya ya. Jadi di Serpong itu ada yang namanya Scientia sih sebenarnya, Scientia Park. Jadi di sini itu banyak binatang. Gue kesana sama istri gue sama anak gue, dan gue main. Sebenarnya sih liburan aja sih, hiburan akhir pekan gitu. Jadi ya ini contohnya. Dan sekarang kayak kita lihat di layar gue nih, ini gue pakai lensa itu. Kalau lu lihat di sini di samping kanan itu nggak ada lensnya tuh, kosong kan. Karena gue di sini pakai lensa si Seven Artisan ini. Tuh, nggak ada lensanya. Ini 1/800, gue rasa bukan 1,4 karena gue ngetes f2 gitu. Menurut gue sih tajam. Nih kalau lu lihat nih tuh tajamnya. Cuman ya agak soft dikit lah gitu. Dan buat gue sih ini udah cukup banget, karena gue bukan tipe orang yang pixel peep ya, yang gue nyari bener-bener tajam, pure tajam, enggak. Gue itu yang penting orang bisa lihat, orang bisa tahu ini foto apa gitu. Nah ini foto kuda poni ya kan, tuh kuda poni 1,4. Ini bukan 1,4. Gue yakin ini 1,4 karena gue pengen ngetes di 1,4 nya kayak gimana gitu. Jadi kalau lu lihat nih di samping sininya ngeblur, padahal satu focal plane. Di sininya agak tajam tuh, ya kan, tajam. Tuh. Tangan bini gua aja udah ngeblur tuh. Padahal jaraknya dikit banget. Ini 1,4 nih. Tuh. Ini bini gua tajam juga tuh, ya kan? Kalau menurut gua sih tajam ini. Lu lihat bokehnya juga enak. Kalau ini emang susah, kalau yang ini 1/50 dan binatangnya gerak-gerak. Jadi kayaknya ini motion blur. Dan binatangnya maju mundur. Cuman kalau buat gua unjukin ke kalian, itu gimana ya, gue suka sama looks-nya. Itu jadi lebih unik gitu. Nggak bisa lah diungkapkan dengan kata-kata, cie. Gaya. Nah ini udah gue edit. Sebelumnya itu kayak begini. Ini before, ini after. Ini before, ini after. Dan gue suka sama ininya. Gue suka sama tampilannya. Cakep banget asli. Gue suka nih lensa. Ya, kalau pas dapat tajamnya mah tajem tuh.
Jadi kalau misalkan lu foto buat wedding, ini gue juga ada foto produknya nih. Ini foto produk, ntar gue unjukin ke kalian semua. Jadi ini gue unjukin ini dulu foto-fotonya. Ini manualan semua. Jadi suka ada miss fokus begini nih. Ini lepas lagi dapat nih itu, ya kan. Kalau lagi dapat fokusnya tajam. Tuh bokehnya begitu, bokehnya cakep. Itu nggak ngeganggu ya kan. Bokehnya itu halus banget. Apalagi kalau misalkan lu tambahin begini. Ini kan belum diedit nih. Ya kan. Terus pas lu ngedit, lu tambahin di teksturnya, lu turunin. Dan detail, noise reduction, color noise. Tuh. Itu benar-benar enak ngeliatnya, suka sama lensa ini, tajam. Lensa murah tapi nggak murahan. Ini bokehnya tuh, bokehnya kalau lampunya di belakang begitu. Ada onion ringnya dikit, tuh onionnya dikit, cuman nggak terlalu ngeganggu lah kalau buat gue mah. Apalagi kalau misalkan klien kalian itu awam, mereka nggak bakal nge-zoom begini kan. Nggak pernah gitu gue ngeliat ada orang nge-zoom gini terus protes ke kalian, kok bokehnya begitu sih, gue nggak suka gitu. Nggak. Tuh, anjir enak banget ini lensa. Bukan 1,4, dan masalahnya itu chromatic aberration. Chromaticnya itu, kromanya itu parah juga tuh. Lihat tuh, chromatic aberration, dan lu nggak bisa ngebenerin. Lens correctionnya di sini nggak ada, kosong, karena emang lensa manual, jadi nggak ada chipnya. Kita coba lihat bisa nggak dibenerin. Nah, udah pokoknya minimal segitu. Udah. Ya, begitulah. Maklum lensa manual. Lensa manual dengan harga segini ya wajar-wajar aja gitu. Paling gue caranya biasanya ya noise reduction, terus color ini, terus gue bikin teksturnya gue rendahin lagi, jadi dia nggak terlalu ngeganggu. Oke, ini foto produknya. Ini foto produk gue, seingat gue pakai 1,4 terus karena tempatnya gelap, dan gue cuman pakai ini f2 nih, 2,8 nih, f2,8 di full frame. Dan gue cuman, lu lihat nih bokehnya aneh ya kan, karena gue pakai f2,8 kalau nggak salah, 2,8 apa f2 gitu. Jadi bokehnya begitu, oktagon, nggak bulat ya kan. Cuman kalau lu lihat di pojok-pojoknya ini bokehnya nggak ini dia. Nah ini f1,4 nih, f1,4. Nah ini masalahnya di 1,4 itu begini dia. Jadi kadang itu tajam cuman soft, gimana sih, gue bingung juga ngomongnya, cuman tajam cuman soft gitu. Jadi kayak gini. Ini contoh-contohnya tuh, ini f2,8 kalau nggak salah, makanya tajam semua. Jadi menurut gua Seven Artisan ini udah lumayan banget, cukup banget buat kalian yang on budget. Kalian punya kamera full frame kayak A7 itu cakep banget kalau lu pakein buat ini si Seven Artisan ini, karena A7 kan fokusnya lemot ya kan. Kalau A7 Mark III begini agak sayang gitu, karena atau fokusnya di A7 Mark III ini cakep banget gitu. Cuman kalau kalian butuh efek di video kalian pakai A7S, A7S2 gitu. Terus kalian butuh lensa yang looks-nya beda, feel-nya beda. Nah, lensa ini cocok banget buat kalian. Dan kalau kalian moto terus kalian nggak masalah dengan speed, kayak misalkan kalian moto model, cuman modelnya itu kalian yang arahin gitu. Jadi kalian punya waktu buat fokus. Biasanya gue kalau moto pakai lensa ini, itu gue magnifier ya, gue zoom dulu, terus gue fokusin, baru gue pakai buat moto gitu. Karena kalau nggak gitu nggak bakal dapet tajam kayak begini gitu. Jadi ya kalian mesti cepet juga gitu. Gue pakai itu tombol custom, jadi gue taruh di telunjuk gue itu buat magnifier. Jadi kalau gue mau pakai lensa manual terus gue pakai pencet itu 2 kali, dia langsung ngezoom, gue langsung fokusin, langsung gue foto gitu. Jadi ya enaknya di mirrorless begitu, lu bisa magnifier. Nggak cuman di Sony ya, di Fuji juga bisa gitu. Cuman ya kalau kalian pakai lensa ini di DSLR itu agak susah makanya.
Kecuali kalau kalian ganti viewfindernya jadi split screen. Kalau kalian ganti viewfindernya jadi split screen itu enak banget buat foto gitu, karena kalian bisa tahu di mana kalian bakal fokus atau enggak. Dan enaknya di mirrorless itu ada namanya picking, ya kan. Di picking itu kalian bakal ngelihat titik-titik, bintik-bintik. Nah, di mana bintik-bintik itu ada, itu berarti foto kalian fokus di situ gitu. Jadi itulah yang bikin kenapa gua bisa moto pakai lensa manual, karena gue udah nggak pernah ngelihat jaraknya lagi. Gue udah cuman ngelihat si pickingnya itu. Kecuali kalau kalian video, kalian benar-benar harus ngelihat jaraknya. Kalian harus sesuaiin jarak kalian ke si subjek berapa jauh, karena kadang suka susah ngelihat si pickingnya gitu, nggak kelihatan di layar gitu kalau kalian buru-buru. Jadi kalian harus benar-benar belajar scaling. Nah, sepertinya segitu dulu videonya, dan gue mau pamit, ya kan. Gue mau undur diri karena gue mau kerja lagi. Jadi hari ini tuh gue masih pagi, gue sengaja bangun pagi supaya gue bisa sempat bikin video ini, dan gue mau lanjut kerja, moto-moto lagi karena gue ini di studio. Seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau kalian mau belajar fotografi, kalian mau tahu lebih dalam tentang fotografi, datang aja ke studio gue bakal ajarin kalian buat moto tanpa gue cas apapun. Bilang aja lu tahu dari YouTube gitu, dan gue bakal ngajarin kalian yang gue tahu. Bahkan belajar buat studio light juga gue kasih tahu. Oke, gue Bagan, gue undur diri. Ketemu lagi di video berikutnya. Gue nggak tahu bakal nge-review atau gue bakal bikin vlog. Jadi ya, see ya, bye bye. Remote gue mana?